Berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut dan Bandung, Desa Gelarwangi memiliki luas wilayah kurang lebih 1.235 hektar dengan 866 hektar milik perhutani. Menuju Desa Gelarwangi, kami harus menempuh jarak kurang lebih 10 km dengan kondisi jalan sebagian masih bebatuan dan tanah merah. Jalan ini menjadi jalur terdekat menuju kota Cianjur. Jalanannya benar-benar curam dan berkelok. Saya takut motornya tergelincir bannya. Ini bisa dilihat kondisi jalanannya. Sebelah kanan saya benar-benar tebing tinggi banget. Akses jalan yang melewati lereng perbukitan, tak jarang warga harus berhenti melanjutkan perjalanan akibat tanah longsor. Dan mereka terpaksa menunggu 1 hingga 3 hari sampai jalan dibuka kembali. Tak adanya angkutan pedesaan, warga terpaksa naik ojek dengan ongkos Rp100.000 sekali jalan. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai ke lokasi yang kami tuju. Selain menjadi buruh tani, ibu-ibu warga dusun Mekar Laksana mengais rejeki menjadi pemecah batu demi menambah nafkah keluarga. Saat ada pesanan, setiap hari mereka harus pulang pergi ke sungai untuk membuat batu split. Ya, akhirnya saya telah sampai di lokasi di mana pemecahan batu split ini dilakukan, dan setelah ini saya akan membantu mereka untuk melakukan aktivitasnya. Tetap bersama kami di Indonesiaku. Di pinggir sungai inilah mereka bekerja. Batu yang melimpah di sungai menjadi penghasilan tambahan buat keluarganya saat waktu luang. Satu persatu batu dipecah. Ternyata untuk memecahkan batu split ini tidak mudah, karena yang saya takutkan memang bukan hanya sulit, tapi takutnya batunya terpental ke area muka dan mata. Batu berukuran besar harus dipecah-pecah menjadi ukuran 2 x 3 cm. Ukuran standar batu split yang dicari konsumen. Aduh, tadi barusan ada batu split yang terpental ke muka saya. Sakit, memang harus hati-hati untuk cara pemecahannya. Selain sulit, pekerjaan ini juga memang harus dilakukan secara hati-hati. Kalau tidak hati-hati, palunya bisa terkena tangan. Apalagi pekerjaan ini dilakukan oleh para ibu-ibu di sini, dan menurut informasi ibu-ibu di sini pernah ada kejadian tangannya sampai terkena palu dan itu patah. Peralatan yang dipakai cukup sederhana. Palu, alat pemegang batu, dan karung sebagai alas. Sudah 3 tahun Ibu Imin bekerja sebagai pemecah batu. Ia bekerja untuk membantu menambah penghasilan suaminya yang tidak menentu. Ibu, kalau buruh upah batu split ini Ibu dikasih berapa sih, Bu? Perharinya ini kan 13 hari. 13 hari cuman 1 kubik, cuman pendapatan uangnya 300 1 kubik. Gak cukup deh untuk makan anak, kurang untuk makan, untuk jajan anak, sama ya makan ibu juga sama, dan makan juga kadang-kadang sedikit itu apa beras itu, kalau punya sedikit itu sampai pakai itu apa dilempah itu Dibikin bubur. Bikin bubur. Bu itu yang makanya yang anak kedua itu bilang, mah minta makan nanti dulu nah, belum punya uang, cuman uang sedikit, beli itu aja, beli mie dulu, coba makan.
Ibu dapat bantuan nggak sih Bu dari pemerintah, PKH atau apa gitu Bu? Enggak. Bisa dibayangkan betapa sulitnya perjuangan mereka untuk bertahan hidup. 1 kubik batu split hanya dihargai Rp300.000. Padahal untuk mendapatkan 1 kubik batu split, biasanya ibu-ibu ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari, tergantung dengan kesulitan dan ketersediaan batu yang ada. Bila dibanding resiko dan bahaya yang dihadapi, harga ini sungguh tak sebanding. Lokasi pemecahan batu biasanya dilakukan di tempat yang tidak jauh, agar memudahkan kendaraan bisa mengangkut. Tidak mengenal kondisi seperti apa, cuaca seperti ini, apalagi ini lagi hujan, mereka tidak peduli, yang penting mereka menghasilkan uang. Nah, biasanya ketika hujan turun seperti ini memang sudah sangat deras, batu-batu split ini dikumpulkan di pinggiran jalan seperti ini dan mereka akan melanjutkan pekerjaannya pada esok pagi. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merayakan keberagamannya. Namun di balik gemerlap kota, banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan, terutama mereka yang hidup di pelosok-pelosok daerah. Rina makan nasi pakai telur tiap hari atau gimana? Enggak tiap hari, biasanya pakai apa? Nasi goreng. Nasi doang yang digoreng. Kalau punya mie. Kalau nggak ada apa mah nasi doang. Memang seperti yang dikatakan oleh neneknya Rina, itu pun tidak tiap hari Rina bisa merasakan makan bersama dengan telur. Bagaimana bisa para generasi penerus bangsa seperti Rina ini di pelosok desa mendapatkan gizi dan asupan nutrisi yang cukup kalau makanannya tidak terpenuhi. Perjalanan kurang lebih 4 km, sungguh melelahkan. Setiap langkah kaki menginjak tanah adalah perjuangan dan pelajaran. Kondisinya udah mulai turun hujan. Bisa dibayangkan Rina setiap hari harus pergi ke sekolah melalui jalanan. Dan ini medannya perbukitan. Aduh, pasti licin banget. Kalau misalnya terjatuh dan tergelincir akan sangat membahayakan. Di desa ini, pendidikan menjadi impian yang sulit dijangkau. Sekolah yang ada pun tidak memadai, seringkali tanpa guru yang cukup. Ironinya, anggaran pendidikan setiap tahun terus meningkat. Namun masih banyak sekolah dalam kondisi yang memprihatinkan. Sungguh prihatin, para siswa harus belajar jadi satu di bawah tenda akibat bangunan sekolah mereka roboh. Ibu, ini beneran proses belajar mengajarnya di sini? Ampun. Tiap hari, Bu? Iya, di sini belajarnya kita. Kelas berapa aja yang Kelas ada di sini? 8, kelas 9 kita di sini di luar kelas. Soalnya nggak ada kelas. Luar biasa ya. Ternyata perjuangan sekali, selain kelasnya berada di luar ruangan, mereka pun harus mengambil kursi jauh dari sana dan nantinya dirapikan kembali di sini disusun. Inilah SMP Negeri 7 Cidaun. Tahun 2009, sekolah ini dibangun. Namun tahun 2021, 3 ruang kelas ambruk akibat gempa bumi. Menurut informasi guru, sering pengajuan pembangunan bangunan baru disuarakan. Sayangnya, tahun 2024 hanya dilakukan renovasi sejumlah 2 kelas saja. Bahkan sebagian siswa terpaksa belajar jadi satu dengan ruang perpustakaan dan ruang guru. Harapannya dibangun ruang kelas baru dan sarana prasarana sekolah yang memadai. SMP Negeri 7 Cidaun ini khususnya kelas 9 dan kelas 8
belajar di luar ruangan dan hanya beralaskan atap dari terpal. Kondisinya saat ini panas sekali karena sedang musim kemarau. Kalau sedang musim penghujan pastinya mereka akan kebocoran dan juga terkena cipratan air dari luar. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, namun yang tak kalah mendesak adalah kesejahteraan guru. Banyak dari mereka yang masih berstatus honorer dengan gaji yang jauh dari cukup. Salah satunya adalah Bu Susi Herawati. Miris ya, Mbak. Kalau saya ceritakan sangat miris. Kenapa? Perjuangan mereka ke sekolah aja udah memakan waktu yang begitu panjang. Ada yang sampai 4 sampai 5 kilometer. Bahkan sudah di sekolah pun juga mereka harus dengan kondisi sekolah seperti ini. Hal yang saya harapkan itu sangatlah banyak kepada pemerintah. Salah satu contohnya bangunan. Ruangan kelas kami cuma ada 2, sedangkan murid 3 untuk 3 lokal. Saya berharap pemerintah setempat bisa merealisasikan keinginan yang ada di sekolah kami. Salah satu contohnya kelas itu. Dan harapan anak-anak juga sama dengan panasnya, kepanasan mereka karena beratapkan terpal. Pas hujan kemarin juga ini roboh, begitu juga dengan gurunya. Saya masih honorer. Saya pertama adanya sekolah di sini itu 2009. Saya mengajar di sini sudah 15 tahun. 15 tahun itu waktu bukan yang singkat, tapi cukup lelah. Sudah 15 tahun ia mengajar. Sayangnya, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan pas-pasan, padahal keberadaan guru honorer sangat penting, namun mereka sering diabaikan. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan karena mereka tidak mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai. Memiliki wilayah perbukitan, Desa Gelarwangi dikelilingi lahan perhutani. 80% warga berpenghasilan dari pertanian dan perkebunan, salah satunya cabai. Hamparan cabai seluas 1/4 hektar ini milik Pak Asep Suparman. Kebun cabai rawit ini berjenis cabai rawit ori dan banyak disukai petani. Selain perawatannya mudah, tahan hama, harga cabai rawit panca ini lebih tinggi daripada cabai biasa. Sayangnya, tanaman ini banyak diserang hama, sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani. Sehingga risikonya jelas, gagal panen. Nah, yang ditakutkan oleh para petani di sini adalah hama patek atau lalat buah, dan sampai saat ini mereka belum dapat obatnya, dan kalau sudah sampai membusuk seperti ini, maka para petani di sini pastinya akan mengalami kerugian. Usia panen cabai ini 5 bulan setelah ditanam dan selanjutnya bisa dipanen setiap 1 minggu sekali dengan hasil sebanyak 120 kg sekali panen. Namun saat tidak melimpah, hasilnya hanya 50 kg saja. Salah satu buruh panen adalah Bu Eni. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan, ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Ia bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, Eni diupah Rp35.000. Namun hasil itu tak setiap hari ia dapatkan. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa untuk proses selanjutnya. Setelah cabai ditaruh di atas terpal, kemudian dilakukan proses penyortiran. Harga cabai yang tidak stabil dan serangan hama patek membuat petani sering mengalami kerugian. Salah satunya Pak Asep Suparman, sudah 3 tahun menjadi petani cabai. Bapak kalau misalnya sempat gak ngalamin bener-bener kerugian? Sempat, Neng, kerugian yang lokasinya di daerah sana itu
dikarenakan obatnya telat, untuk daya belinya kurang, itu satu tanaman kurang lebih 3.000 pohon, semuanya mati, Neng. Harapan Bapak begini, Neng, khususnya kepada pemerintah yang ada di atas, mohon pupuk subsidi itu dimudahkan langsung kepada petani, Neng. Bapak Prabowo yang sekarang mohon, saya dari petani, khususnya Kampung Awilega umumnya, Desa Mekarjaya, dimohon dipercepat bantuannya dari pupuk atau dari jalan. Ya, selain akses yang rumit, faktor ketersediaan obat-obatan membuat para petani resah. Mereka hanya berharap solusi dari pemerintah melakukan penelitian agar obat hama patek tersedia di pasaran. Setelah selesai sortir, cabai kemudian segera dijual ke pengepul agar timbangan tidak mengalami penyusutan. Harga cabai rawit merah di pengepul lokal dipatok Rp20.000, turun dari harga Rp40.000 per kilonya. Harga yang tidak stabil membuat petani sering mengalami kerugian, namun mereka hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan oleh pengepul. Mereka hanya bisa berharap pemerintah terus mengontrol harga cabai di pasaran agar para petani bisa hidup layak. Ya, harga cabai rawit di pengepul lokal dihargai dengan harga per kilogramnya Rp20.000, padahal kalau sampai ke pasar Caringin yang berada di Kabupaten Bandung sampai Rp26.000 per kilogramnya. Nah, ini faktornya adalah terutama akses jalan dan juga ongkos yang mahal, dikarenakan memang infrastrukturnya jelek, jadinya harga cabai di sini dihargai dengan harga yang murah. Untuk harapan kami sebagai Kepala Desa Gelarwangi, masalah jembatan, karena itu alat penghubung antara Desa Gelarwangi, Kecamatan Cidaun, sama Desa Mekarmukti, Kecamatan Taregong, Garut, itu sangat membutuhkan sekali karena akses jalan itu biasanya dikerjakan sama swadaya warga masyarakat, sementara sekarang pakai bambu. Itu swadaya warga masyarakat karena jalan itu sangat membutuhkan buat terutama anak sekolah yang ke wilayah Garut dan juga sarana ekonomi warga masyarakat desa kami sama desa Mekarmukti. Di sini para petani berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara anak-anak mereka bercita-cita tinggi. Namun, harapan akan kehidupan yang lebih baik masih tertunda. Mereka berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang dengan perhatian dan dukungan agar Gelarwangi bisa menjadi desa yang sejahtera.